warga kerajaan, selamat datang di Rock Surabaya. Tidak terasa, kita sudah masuk di minggu ketiga di bulan November. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kalaupun hari ini ada di antara kita yang keadaannya kurang baik, ataupun lagi kurang sehat, tetap percaya dan berharap. Kita percaya Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita senantiasa, Allah yang bersama-sama dengan kita, dan Allah yang berdiam di tengah-tengah kita. Buat saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama-sama dengan Rock Surabaya, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Rock Surabaya. Hari ini kita akan dilayani oleh gembala kita, Gembala Rock Surabaya, yaitu Pastor Daniel Yanuar. Dan ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, mari menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Berikut ini adalah pengumuman untuk minggu ini. IG Live Monday Night Talk. Kita akan membahas judul yang luar biasa, yaitu personal branding. Dan akan dibawakan oleh seseorang yang luar biasa, yaitu Bapak Ferry Jaulis. Beliau merupakan branding spesialis dan ketua program manajemen marketing Universitas Kristen Petra. Hari Senin jam 19.30 di IG @rocksurabaya. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti episode terbaru podcast Kingdom Insight di YouTube channel ini, Rock Surabaya, setiap hari Selasa jam 19.30. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk bersama-sama mengikuti Kingdom Worship Night di jam 7 malam hari Jumat tanggal 20 November. Kita bisa bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dari rumah kita masing-masing. Saksikan live tersebut di YouTube channel kita, Rock Surabaya. Dan apabila saudara ingin menyalurkan persembahan, saudara bisa menyalurkan persembahan di rekening berikut ini, atau bisa scan QR Code. Kita percaya bahwa kita memberikan persembahan bukan supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Sesungguhnya kita telah menerima berkat yang luar biasa. Kita memberikan persembahan karena Allah kita, Bapa kita adalah murah hati. Maka kita anak-anak Allah, kita pun adalah anak-anak yang murah hati. Dengan rela hati membawa persembahan, memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita menyaksikan suara gembala berikut ini. Shalom warga kerajaan. Elia dan Elisha memulai dari Gilgal. Gambaran daripada segala celah masa lampau, yaitu disingkirkan oleh Tuhan, ya. Roll away. Itu gambaran pada kehidupan kita yang dilahirkan kembali. KLB, Kristen lahir baru. Tetapi kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Betel. Banyak yang berhenti cuma sampai di sini. Mereka bangga disebut orang Pentakosta, karismatik, whatever. Rencana Tuhan bukan seperti itu. Mari kita berjalan lebih jauh. Di Betel maupun Yeriko ada sekolah-sekolah nabi. Dan kerjanya cuma berdebat. Kita lihat di sosmed. Mereka cuma berdebat soal doktrin, soal dogma. Sia-sia, buang waktu. Ya, just make a final statement. Saya selalu saya tidak mau diajak debat-debat, nggak ada gunanya. Dan mereka mengatakan, tahukah engkau bahwa Tuhanmu akan diangkat oleh Tuhan hari ini? Aku juga tahu, kata Elisha, diamlah. Shut up. Kadang-kadang kita memang harus tegas. Tidak usahlah. Sebab pengetahuan membuat yaitu kita jadi sombong, kepalanya yang besar. Tetapi pewahyuan siapa Tuhan, siapa diri kita akan membuat kita humble. Ya, hatinya yang besar, bukan kepalanya yang besar. Demikian juga mereka sampai kepada stasiun yang ketiga, itu Jericho. Jericho ada dua arti. Yang pertama, City of Palms. Sampai sekarang saudara bisa dapatkan yaitu korma-korma yang manis di Jericho. Ya, sekalipun di tempat yang kering justru manis sekali, yaitu kormanya. Yang kedua adalah City of Fragrance.
ya harum. Orang sesampai ke Yeriko bukan cuma lahir baru, bukan cuma penuh Roh Kudus, tapi KAA, Kristen Amanat Agung. Mereka menyebarkan keharuman Kristus kemana-mana. Dan seperti kita tahu, Yeriko adalah kota yang terkutuk, tetapi kemudian menjadi satu kota yang akhirnya diberkati, juga disehatkan airnya oleh Nabi Elisha. Gambaran kehidupan dari kutuk menjadi berkat, bahkan diberkati menjadi berkat. Saya berdoa supaya banyak para saudara mengerti bahwa panggilan kita adalah jadi Kristen Amanat Agung. Billy Graham mengatakan dengan tepat sekali, dia berkata, engkau diselamatkan untuk dua hal. Yang satu ya tidak terlalu penting, satu sangat penting. Yang pertama adalah supaya kamu diselamatkan, supaya kamu tidak masuk neraka, supaya kamu diberkati. Tapi yang kedua, supaya engkau menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu menjadi diri kita, menjadi Kristen Amanat Agung. Ada dua perintah Tuhan yang utama. Yang pertama, the greatest commandment, baru the greatest commission. Great commandment adalah mengasihi sesama, ya, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Yohanes 13. Dan kemudian kita melihat juga the great commission, Matius 28, Markus 16, yaitu mengabarkan Injil. Jadi pertama-tama itu harus penuh dengan kasih. Korma itu tegak lurus. Orang yang menerima Kristus, menerima Roh Kudus, itu roh kebenaran, pasti lurus. Tidak mungkin bengkok, saudara, ya. Dan buahnya itu ada di kepalanya, saudaraku, ya. Hidupnya itu penuh dengan buah yang manis, yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan tidak panggil kita to be successful, Tuhan panggil kita to be fruitful. Be fruitful. Jadilah KAA, Kristen Amanat Agung. God bless you, warga kerajaan. Amin. Kita sama-sama telah mendengarkan suara gembala. Saya percaya pesan dari suara gembala ini menguatkan kita bersama. Dan kita akan segera memulai ibadah ini. Saya yakin kita semua excited untuk memuji menyembah Tuhan hari ini. Dan mari saya mengingatkan untuk kita beribadah dengan sikap yang hormat. Karena kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu ada, nyata dan bermanifestasi di tempat kita masing-masing. So, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh sangat mengucap syukur buat hari ini, buat minggu ini. Lagi-lagi Tuhan, kami boleh melihat penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pimpinan-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat keberadaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami dipuaskan dengan keberadaan Engkau di dalam kami, Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan memuji, kami akan menyembah Tuhan, kami akan beribadah. Kami berdoa, biar kuasa-Mu melawat setiap kami. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kami semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini dikuatkan. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
taruhan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terpujilah nama Tuhan, Dia yang terbesar. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari bersukacita bersama, mari bangkit berdiri bersama dan puji Dia dengan segenap hati. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama, come on. Mari dengan segenap hati kita memuji Dia. Segenap hati
jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari bersuka cita bersama, mari bertepuk tangan bersama dan bersuka cita. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, mari katakan, mari menari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dialah yang terbesar dan termulia, dialah yang layak ditinggikan dan diagungkan untuk selamanya. Haleluya. Mari katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari katakan sekali lagi bersama, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari yang percaya, mari katakan bersama, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan dan lagi kita. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku
Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu, senangkan hatimu. Inilah iman setiap kami Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa ada bagi setiap kami, menuntun setiap kami. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami pengertian untuk mengerti firman-Mu Tuhan, supaya semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya, mari katakan bersama, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, dan saya percaya hari ini di minggu yang baru ini saudara ada dalam keadaan yang tidak kurang satu apapun, disertai, dituntun, dipimpin, dibawa oleh Tuhan, lebih lagi mengalami Dia sekalipun pandemi ini
belum teratasi, bukan belum selesai saudara. Karena COVID-19 akan terus bersama-sama dengan kita di dunia ini. Belum teratasi, tetapi saya percaya apa yang menjadi kehendaknya itu adalah yang terbaik untuk setiap kita. Percayalah, kalau sudah ada di minggu yang baru, sudah harus melihat bahwa minggu ini lebih baik even daripada minggu yang sebelumnya. Nah saudara, kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin melanjutkan apa yang 2 minggu yang lalu kita pelajari sama-sama. Karena kita ada di bulan yang diberi tema Develop. Bulan di mana kita mengharapkan terjadi movement daripada emerging leaders atau bagaimana pemimpin-pemimpin muda. Saudaraku, jangan hanya melihat ini dalam konteks organisasi ya, tapi lihat ini juga dalam keluarga kita. Bagaimana kita punya visi, punya mimpi, punya kerinduan, punya harapan, punya cita-cita untuk melihat anak-anak kita bangkit ya dan dipakai Tuhan, even lebih daripada kita. Nah, beberapa waktu yang lalu kita belajar bagaimana kita how to finding and raising our Timothy. Dan hari ini saudara, saya rindu untuk berbagi kepada saudara bagaimana kita develop Timothy kita. Ada satu prinsip firman Tuhan yang penting ditulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Cepat saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, ada beberapa hal yang kita perlu belajar dan melihat dari kebenaran ini. Alkitab berkata bahwa yang pertama kita diciptakan dalam keserupaan dengan Dia, saudara. Yang berarti bahwa ada hal-hal di dalam diri Tuhan yang terimpartasi kepada kita sebagai ciptaannya. Kita diciptakan segambar, kata firman Tuhan, dan serupa dengan Dia. Menurut pattern, menurut pola yang ada pada Tuhan. Demikian itu dibawa masuk ada dalam kehidupan kita. Keserupaan adalah merupakan landasan yang paling penting di dalam kehidupan setiap orang percaya. Keserupaan dengan Tuhan. Itu berarti bahwa kalau kita nggak serupa dengan Dia, kita serupa sama yang satunya, saudara. Dan bukan hanya itu. Tetapi Alkitab juga berkata, kita diberkati. Lalu Allah memberkati mereka. Allah memproklamirkan. Kata yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah barak. Dari situlah muncul istilah barakah, ya, berkah, berkat, saudara. Dan kemudian datanglah perintah. Kenapa, saudara? Karena ada potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Apakah perintahnya? Be fruitful and multiply. Beranak cuculah, bertambah banyaklah. Berkembang, fruitful itu berbuah-buah, and multiply, bermultiplikasi. Perhatikan itu, saudara. Ya, dan kemudian lebih daripada itu dikatakan berkuasalah. Berarti kita ditentukan untuk mengalahkan setiap tantangan apapun, include saya percaya COVID-19 di dunia kita ini. Khususnya bagi setiap kita yang orang percaya yang hidup di dalam covenant dengan Tuhan. Nah, prinsip apa yang penting, saudara? Dalam ayat yang tadi barusan kita baca, ya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Saya percaya itu prinsip ilahi. Pertumbuhan dan perkembangan adalah merupakan satu kebenaran yang hakiki yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Karena manusia diciptakan dengan capacity, dengan kapasitas, dengan kemampuan untuk menghidupi kebenaran ini. Itu sebabnya kegagalan di dalam melakukan perintah ini akan berakibat pada penurunan, bahkan kehancuran daripada mutu kehidupan. Ada seseorang yang bertanya kepada saya beberapa waktu yang lalu, Pak, bagaimana kalau kita nggak bisa overcome COVID? Bagaimana kalau, ya saya bilang, ya bisa ada kemungkinan yang terburuk adalah ras manusia akan punah. Tapi saya percaya itu tidak akan terjadi. Karena pada awalnya kita sudah diciptakan dengan kemampuan. Apalagi kita orang percaya yang hidup di dalam penyertaan, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan, penyediaan yang daripada Dia. Saudara, kembali kita melihat kebenaran multiplikasi dan berbuah-buah itu tadi. Maka dalam konteks keluarga, dalam konteks organisasi, dalam konteks gereja, even dalam konteks
bisnis dan pekerjaan saudara. Prinsip yang sama berlaku. Ada satu quotes yang bagus ya. Saya nggak tahu siapa yang ngomong ini pertama, tapi quotes ini bagus, dikatakan begini: success defines by a successor. Sukses, keberhasilan itu ditentukan oleh suksesinya. Ya, dan tentu saja kemudian dikatakan success without a successor is a failure. Sukses tanpa penerus, tanpa suksesi kita, itu adalah sebuah kegagalan. Saudara boleh hebat hari ini, bangun bisnis yang hebat, bangun pelayanan yang hebat, great ministry, great organization, great business, great institution di dalam kehidupan saudara. But without any successor, everything will be crumbling down, ya, akan runtuh. Saudara, ya, ada orang-orang yang hebat yang pernah hidup, hamba-hamba Tuhan hebat yang pernah hidup, pastor-pastor yang hebat, misioneri-misioneri yang hebat, pebisnis yang hebat, inventor yang hebat, yang pernah hidup di atas muka bumi ini, dan karya mereka sampai hari ini kita mungkin kagumi itu. Tapi dia nggak punya Timothy in their life, dia nggak punya successor, dia nggak punya protege, saudara. Dia tidak punya penerus. Karena itu ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan orang-orang yang ada di sekitar kita? How we find, tentu saja yang pertama our Timothy, and then we raise them, ya. Dan kemudian kita mendevelop dan memultiply mereka sehingga ini menjadi sebuah movement. Ketika kita memulai pelayanan yang Tuhan percayakan, maka saudara, salah satu pertanyaan yang muncul dalam pikiran hati saya adalah, sampai berapa lama pelayanan ini akan terus ada? Bagaimana 100 tahun dari sekarang? Bagaimana 200 tahun dari sekarang? Apakah gereja yang Tuhan percayakan, atau pelayanan, atau sebut apa saja, bisnis mungkin dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, tetap ada di atas muka bumi ini? Ya. Nah, saudara, ada 3 tipe gereja, kita sering dengar ini, ya. Ini juga bukan dari saya hanya mengutip saja, tapi ini sebuah prinsip yang sangat baik. Nah, nomor 1 ada yang disebut dengan Cathedral Church, ya. Cathedral Church itu tipe yang konteksnya adalah lebih kepada bangunan, facility. And then ada institutional church, ya, gereja institusi. Ya, yang konteksnya lebih kepada membangun atau menetapkan atau mengatur sebuah institusi, organisasi. Tapi ada juga yang disebut dengan relational church, yang base-nya adalah hubungan. Mana yang lebih baik dari ketiganya? Saya percaya 3-tiganya dibutuhkan. Kita perlu fasilitas, kita perlu manajemen, mengatur, menata, mengorganize segala sesuatu dengan baik. Tapi saudara, tanpa hubungan, sekali lagi semuanya akan hancur. Karena itu, saudara, hubungan menjadi sebuah landasan utama untuk membangun next generation kita, membangun generasi kita. Nah, belajar daripada apa yang Paulus lakukan di dalam kehidupannya, saudara, dengan Timothy, ya. Dan saya tahu bahwa tidak hanya Timothy, tapi on purpose saya mengambil hal ini, ya, karena ada begitu banyak kebenaran-kebenaran yang kita bisa ungkap di sini. Faktor apa saja yang diperlukan? Saya percaya nomor 1 dibutuhkan yang namanya trust. Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan satu terhadap yang lain. Jangankan saudaraku anak rohani, anak jasmani saja, kalau tidak terbangun sebuah trust antara kita dengan mereka, maka sulit kita memulai apapun. Ya, di dalam hubungan itu. Saudara, dalam ayat firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 4 dituliskan demikian. Perhatikan ini, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus Yesus. Lalu dia berkata begini, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Istilah ini saja sudah menunjukkan bagaimana ada sebuah trust. Anakku yang kekasih. Perhatikan bagaimana aspek
psikologis, mental, tidak hanya spiritual ada di sana. Terbangun di dalam hubungan mereka. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Lalu dia berkata begini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat kembali supaya penuhlah kesukaanku. Lihat hubungan yang terbangun di antara Paul and Timothy. Paul adalah gambaran daripada bapak-bapak rohani, gambaran daripada para pemimpin. Timothy adalah gambaran daripada successor kita, gambaran daripada heir, ya, yang menerima warisan itu di dalam kehidupan kita. Gambaran daripada protegi kita, saudara. Start with trust, dan trust itu tidak terjadi by chance, tidak, saudara. Tentu saja ada satu hubungan yang hangat, hubungan yang intim, hubungan yang dalam yang dibangun dari kata-kata yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus begitu concern even dengan sesuatu yang very personal di dalam kehidupan putranya, putra rohaninya dalam hal ini. Demikian juga dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14. Ayat ini jelas sekali, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang mengajarkannya. Mengingat orang yang mengajarkannya. Surat ini dituliskan untuk Timotius. Siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Kita lihat bagaimana Paulus berkata, engkau tetap berpegang pada kebenaran. Ya, I put my trust in you in this matter. Ya, dalam pelayanan ini, dalam pengembalaan ini, aku mempercayakan. Mereka membangun sebuah sistem kepercayaan yang very strong. Saya dengan Bapak rohani saya, dengan Pak Arifin. Satu kali Pak Arifin berkata kepada saya, kalau kamu jatuh cinta, ngomong saya ya Den. Itu something yang very personal. Maksudnya apa? Kalau kemudian ada orang lain yang masuk ke hati saya, beside my wife, hey, you can talk with me. Sebuah trust yang dibangun. Saudara, tanpa kepercayaan, karena kepercayaan ini landasan yang sangat luar. Ada satu buku yang ditulis judulnya Speed Trust, ya, dan Covey yang menulis buku itu, Stephen Covey, ya, saudaraku. Dan Speed Trust berbicara tentang bagaimana kepercayaan yang ada dalam dunia bisnis saja misalkan, itu akan mengurangi begitu banyak biaya-biaya yang tidak diperlukan. Ya, biaya pengacara, biaya analis, biaya bagaimana orang ngecek dua perusahaan yang akan merge satu terhadap yang lain. Dua-duanya harus dibangun dalam dasar kepercayaan. Dan kalau ada distrust di situ, maka banyak sekali biaya yang dikeluarkan, banyak sekali waktu yang dibuang dan lain sebagainya. Saudara ingat ketika kemudian teroris meruntuhkan itu gedung kembar di New York. Sejak hari itu bandara kita tidak pernah sama lagi. Bandara yang tadinya dibutuhkan waktu cukup singkat dari pintu utama sampai dengan boarding launch, ya saudara ya. Itu hanya dalam jangka waktu yang relatif singkat, mungkin less than 1 hour semuanya selesai. Tapi hari ini orang harus datang ke bandara 2 jam sebelumnya, 3 jam sebelumnya kalau jam-jam sibuk dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada begitu banyak prosedur-prosedur yang harus dilewati because of distrust. Demikian juga dalam hubungan di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus. And then diperlukan apa lagi? Komitmen. Komitmen adalah sebuah keputusan untuk berjalan bersama dalam proses. Kehidupan adalah sebuah journey yang di dalamnya ada proses yang harus kita lalui, saudara. Dan setia kepada proses itu sangat penting. Makanya ketika anak-anak kami mulai tumbuh dan mereka seringkali ikut lomba, ikut games atau apa yang ada hadiahnya, dan saya selalu mengajar, saya dengan istri, kami selalu menekankan bahwa yang terpenting ketika kamu mengikuti sebuah lomba itu bukan hadiahnya. Yang terpenting itu prosesnya. Ketika mereka setia pada prosesnya, sekalipun mereka cuma juara harapan. Kok namanya juara harapan Pak katanya? Ya karena cuma berharap jadi juara. Tapi
Ya buat apa kamu juara sekalipun kamu mungkin tidak mendapatkan pialanya atau penghargaannya. Karena setiap ada proses adalah merupakan hal yang lebih penting. Karena ada begitu banyak orang di dunia ini yang mengkhianati proses hanya untuk penghargaan. Hanya supaya dia kelihatan hebat. Nah 1 Timotius 1 ayat yang ketiga berkata, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran ini. Jadi ada satu pergumulan yang sedang dialami gereja yang ada di Efesus. Ada satu masalah yang sedang terjadi di gereja yang ada di Efesus. Dan mungkin Timotius ingin bersama-sama dengan Paulus untuk pergi dari Efesus. Tetapi Alkitab berkata, Timotius meminta komitmen daripada Paulus meminta komitmen daripada Timotius untuk menyelesaikan problem yang sedang terjadi di Efesus pada waktu itu. Saudara, lalu 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 juga dikatakan, dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. 1, 2, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Dan 3, dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Dibutuhkan komitmen untuk melakukan dan mengerjakan semuanya itu. Ya, aku mengingatkan kepada saudara-saudara kita dan dikatakan kepada engkau juga, kata Paulus, supaya engkau menjadi seorang pelayan yang baik. Saudara, nggak bisa kita jadi seorang pelayan yang baik dan bertanggung jawab dalam hal yang dipercayakan kepada kita apapun itu without commitment, ya, tanpa komitmen. Komitmen yang setia dalam seluruh proses hubungan pembapaan dan hubungan bapak putra, ya, fatherhood and sonship itu. Without any commitment. Dibutuhkan komitmen untuk melakukannya. Saudara, kami putra-putranya Pak Arifin misalkan, kami hidup komitmen kepada beliau dan juga kepada tugas yang dipercayakan. Makanya kadang-kadang saya membatalkan pelayanan dalam tanda kutip. Ya, kenapa? Karena ada hal yang lebih penting yang jadi tanggung jawab yang saya harus kerjakan. Ya, even kadang-kadang hal yang pribadi, yaitu saya bicarakan, karena ini memang ada sesuatu yang sangat penting. Ya, karena bapak saya membutuhkan saya atau gereja membutuhkan saya. Saudara, tidak akan ada sesuatu yang keren bisa kita lakukan dari apa yang Tuhan percayakan pada kita tanpa komitmen. Sekolah juga begitu, misalkan, kuliah juga begitu. Ya, kerja apapun seperti itu. Kalau nggak ada komitmen, hasilnya pasti asal-asalan. 1 Timotius 6 ayat 13 dan 14 berkata, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Apa itu? Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Lihat saudara, sebuah dorongan daripada Rasul Paulus dan nasihat daripada Rasul Paulus untuk apa? Untuk Timotinya itu mengerjakan segala sesuatu, menghidupi segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu dengan komitmen. Komitmen kadang-kadang mengganggu kita. Komitmen kadang-kadang, saudaraku, tidak mudah, tidak gampang untuk dilakukan. Tapi harus. Ya, kehidupan ini adalah sebuah kehidupan. Ingat, kekristenan itu bukan permainan. Kekristenan itu pertandingan. Dan untuk kita bisa jadi pemenang, saudara, perlu komitmen. Olahragawan yang kemudian menjadi juara. Kalau orang cuma lihat ketika dia jadi juara dan tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya di belakangnya. Bagaimana dia komitmen dengan pelatihnya. Bagaimana dia komitmen dengan jam di mana dia melatih dirinya dan membayar harganya. Ya, itu terjadi di semua aspek kehidupan. Apakah olahragawan, apakah musisi. Saudara, kadang-kadang untuk sebuah show yang berlangsung 2 jam. Orang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkannya dan untuk melatihnya. Tanpa komitmen, tidak akan ada hasil baik yang kita lihat terjadi dalam kehidupan kita. Dan juga tentu saja yang berikutnya adalah experience. Apakah itu experience? Gampangannya begini, saudara. Susah senang,
dialami bersama, ya. Karena itu adalah sebuah journey, sebuah hubungan yang dibangun. Ada susah senangnya, ada enak nggak enaknya, ada sukacita, ada duka citanya, ada ups and downs dikatakan. Itulah kehidupan. Dan kita lihat bagaimana antara Paul dan Timothy ini betul-betul ada hal-hal yang luar biasa. Contohnya saudara, dituliskan di dalam 1 Timotius 5 ayat 23. Ini betul-betul seorang bapak itu dia perhatikan even ya kepada hal-hal yang very simple. Contoh ini ya, 1 Timotius 5:23. Janganlah minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Lihat saudara, bagaimana Timotius punya kelemahan tubuh. Dan rupa-rupanya seringkali pencernaannya bermasalah. Saudara, zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Ya, di mana saudara bisa mampir di Indomart, di Alfamart, di beberapa mart, even toko, apotik tersebar di mana-mana. Zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Dan Paulus dalam kasihnya sebagai seorang bapak mengingatkan kepada Timotius, perhatikan kesehatanmu. Ya, kamu alami pergumulan itu, aku ada di sana. Lihat, susah senang mereka alami bersama. Ya, dalam 2 Timotius 1 ayat 13 misalkan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh. Bahwa ada keterkaitan pengalaman dan hubungan pribadi yang dalam antara mereka. Sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Lalu 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Itu semua aspek yang ada di dalam diri seorang Paulus. Bagaimana Timotius bisa mengikuti ajaran, cara hidup loh saudara ya. Cara hidup ya, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Kalau mereka tidak ada di dalam perjalanan hidup bersama, tidak mungkin. Saudara, itu juga terjadi ketika saudaraku Yesus melatih murid-muridnya. Bagaimana mereka bersama-sama. Bagaimana ada satu kualitas kedekatan yang pada akhirnya itu tadi, ups and downs-nya, mereka ada di sana. Bapak rohani saya ada di masa-masa misalkan di mana ketika saya harus mengambil keputusan penting di dalam hidup saya. Baru beberapa hari yang lalu kami tinggal di wilayah Citraland di Surabaya dan saya masih ingat saudara, ini saya ceritakan ini sesuatu yang very simple, but yet ini penting juga ya saudara ya. Ketika kami memutuskan untuk pindah tinggal dari daerah timur di kota Surabaya dan pindah ke daerah barat. Dan bagaimana ketika kemudian kami memutuskan untuk membeli tanah ya untuk kami membangun rumah. Dan saya dengan istri saya memutuskan untuk membeli sebidang tanah itu di dekat daerah yang dimana kami tinggal hari ini di daerah Citraland. Dan dapat tanah karena uang terbatas ya, dan dapat tanah lumayan besar dengan uang yang terbatas. Tapi ketika saya ngobrol, Pak Arifin tanya saya, kamu sudah gimana? Sudah ada pandangan? Ada Pak. Dan kemudian saya ceritakan itu. Lalu dia bilang jangan kamu yang dapat lebih gede. Tapi itu nggak akan develop. Saya tanya Pak, kalau menurut Bapak, lalu beliau ngomong ya, kalau saya ada berkat dan saya mau bangun, saya akan pilih daerah ini, bukan untuk promosi ya saudara, Citraland. Dan saya bersyukur saya turutin beliau saudara. Karena kalau saya lakukan yang kemarin saya lakukan, hari ini daerah itu betul-betul nggak develop ya saudara. Nah, saya bilang sama istri saya, bersyukur. Dan saya mengajarkan kepada putra saya, kepada anak saya. Wah, untung papa dengerin apa yang Opa Arifin ngomong. Karena itu kamu belajar dengan orang yang lebih tua, belajar. Learn with your Paul, ya. Dan kita juga sebagai orang tua rohani harus memiliki pandangan ke depan. Saudara, susah senang kami alami bersama, ups and downs kami alami bersama, dan itu memperkuat dan mempererat hubungan yang ada. Dan tentu saja yang terakhir barulah kita dapatkan ini outcome, result, ya hasil, menuai hasil pertumbuhan itu
bersama-sama. Anaknya akan dibangun dan dia akan menikmati apa yang dia tabur, dia akan berbuah-buah. Tapi bapaknya juga ada signifikansi, kebanggaan, kebahagiaan ketika saya melihat putra-putra rohani saya kemudian dipakai Tuhan. Dan saya berdoa mereka dipakai Tuhan lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari saya. Filipi 1 ayat 1 berkata, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Perhatikan itu, Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Ya, seperti jadi kolegnya ya, jadi rekan sejawat, rekan sepelayanan. Filipi pasal 2 ayat yang ke-19. Alkitab berkata demikian, tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan. Lihat saudara. Siapa? Timotius kepadamu. Supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Bagaimana kemudian lewat proses pendewasaan, bagaimana ketika Paul itu sukses mendevelop ya. Saudaraku Timothy, akhirnya dia bilang aku kirim Timotius. Kalau dia nggak punya Timothy, aduh saudaraku, setengah mati dia kerjakan pelayanan itu, dia selesaikan masalah-masalah yang ada. Tapi dengan Timotius, saudara, dia sangat terbantu. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2 dan 3 kemudian, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Bagaimana kemudian ketika terjadi sesuatu di jemaat Tesalonika, Alkitab berkata goyang imannya karena kesusahan, karena tantangan, karena masalah yang sedang terjadi di situ. Maka Paulus mengirim siapa? Timotius. Dia melihat bagaimana ada outcome, ada hasil, saudaraku, lewat apa yang dia tanam, dia kerjakan di dalam kehidupan Timothy-nya. Do you have your Timothy? Apakah saudara punya Timotius, saudara? Ya tentu saja buat para orang tua, anak-anak kita di rumah, itulah Timothy kita. Buat para pemimpin, siapa yang ada di sekitar saudara yang ditaruh Tuhan, itulah Timothy saudara. Ya, saudara, siapa yang saudara temukan, siapa yang saudara raise, bangkitkan, siapa yang saudara develop, saudara rilis, sehingga saudara bisa melihat outcome dalam kehidupan. Ketika kita harus meninggalkan dunia yang fana ini, maka ada satu hal yang pasti yang kita harus berikan, yaitu legacy. Dan legacy yang paling baik adalah orang. Uang, barang, orang. Yang terpenting adalah orang. Kita, saudaraku, membangun pelayanan itu biasa. Tapi yang lebih penting dan lebih luar biasa daripada itu adalah membangun orang. Dan ketika kita membangun orang, itulah yang dikatakan Bapak rohani saya kepada saya. Dan saya mengerjakan apa yang beliau kerjakan. Beliau mengerjakan apa yang pendahulu-pendahulu kita sudah lakukan. Pendahulu-pendahulu kita sudah lakukan, meniru sederhana Tuhan Yesus. Bagaimana ketika dia naik ke surga dan meninggalkan dunia yang fana ini. Saudara, 120 murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kemudian dipimpin oleh 11 rasul. Plus Paulus menjungkir balikkan dunia ini. Saudara, jangan keluar daripada pola ini. Please, ya, finding, raising, develop, and multiply your Timothy. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk minggu yang baru yang luar biasa, yang Tuhan sudah karuniakan kepada setiap kami. Hamba-Mu pertama-tama berdoa Tuhan, untuk para orang tua. Anak-anak mereka di rumah adalah Timotius mereka. Dan biar kiranya Tuhan yang memberkati. Tuhan yang hamba percaya sudah menaruh potensi. Kalau Tuhan izinkan kami punya anak, Tuhan taruh kemampuan untuk kami boleh menumbuh kembangkan mereka. Bahkan menjadi lebih baik
daripada diri kami. Amin. Saudara, firman yang kita sudah dengar sama-sama yang mendorong kita, bukan hanya mendorong ya, tapi membawa kehidupan kita yang membangkitkan, untuk kita boleh membangkitkan putra-putra dalam kehidupan kita, untuk kita boleh menghasilkan, produce emerging leader. Memang tidak mudah, saya tahu. Ya, saudaraku, tetapi saya yakin oleh apa yang Kristus sudah lakukan buat kita semua. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sukar bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi barang siapa yang percaya. Dan mari kita masuk ke dalam perjamuan yang mengingatkan kita kembali akan apa yang Dia sudah lakukan dan kerjakan buat kehidupan kita. Kasih karunia-Nya yang luar biasa, yang dahsyat, yang indah, yang mulia. Anggur dan roti yang sudah persiapkan, mari kita angkat sama-sama, kita berdoa. Bapak, terima kasih sekali lagi di minggu yang baru ini, kami bersyukur kalau kami boleh ada sama-sama dalam perjamuan ini. Sebentar kami akan makan dan minum, dan kami menaruh iman lewat apa yang dilakukan ini. Memperkenan Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami, bahkan kasih anugerah karunia yang memampukan kami melakukan apa yang tidak mampu kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat roti bersama-sama dengan saya, saudara. Roti yang mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita akan tubuh yang tercabik-cabik, tubuh yang terpecah-pecah. Untuk apa yang saudaraku merupakan janji itu digenapi bagi kita semua. Karena itu saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan. Alkitab berkata, Ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tercurah, darah yang menghancurkan kutuk dosa, sehingga membawa hidup kita berjalan dalam berkat yang daripada Dia. Sebab itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Sekali lagi terima kasih Tuhan sudah bawa kami berjalan dalam kehendak-Mu, rancangan rencana-Mu. Tuhan bawa kami ada di minggu yang baru. Minggu yang kami percaya lebih baik daripada minggu yang sebelumnya. Minggu yang luar biasa, minggu yang dahsyat, minggu yang terberkati. Dan biar apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua boleh terjadi ya Bapa. Angkat kedua tangan saudara, biarlah kiranya berkat terbaik dari kerajaan sorga, berkat daripada Sang Raja turun atas setiap saudara. Berkat yang menjaga, berkat yang memelihara, berkat yang memimpin, berkat yang menuntun, berkat yang membawa saudara, mempermuliakan Dia di dalam segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus semua percaya diberkati, katakan sama-sama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami, Rock Surabaya. Untuk saudara-saudara yang membutuhkan bantuan doa dan informasi tentang pelayanan kami, bisa menghubungi di nomor berikut ini. Dan jangan lupa komsel. Kesempatan seperti ini jangan kita gunakan untuk melonggarkan, mengkendorkan kebiasaan kita untuk komsel. Justru kita harus semakin rajin dan semakin giat. Yuk, komsel. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Riza Solihin yang merupakan senior pastor dari Elroy Church Sawangan. Dan saudara-saudara, jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe sosial media Rock Surabaya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.